Ini adalah 5 cara jitu di mana saya memberikan 5 cara untuk kita meningkatkan skill kita dari orang-orang yang memang sudah sangat berbakat di bidangnya. Kali ini saya akan membahas tentang 5 cara jitu untuk mendapatkan kepercayaan. Kenapa saya pakai ini sebagai topik pertama saya? Karena kepercayaan adalah elemen paling penting dalam sebuah kepemimpinan. Bayangin orang yang sangat kita percaya. Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di pertemanan. Lalu coba bayangkan seperti apa komunikasi kita dengan dia. Kira-kira kalau kita kerja bersama, hasilnya akan seperti apa? Gimana situasi bekerja dengan dia? Beda banget kan kerja dengan orang yang bisa kita percaya dengan orang yang tidak kita percaya, dari situasinya, caranya, apalagi hasilnya. Pada hari ini kita akan membahas 5 cara untuk bisa mendapatkan kepercayaan berdasarkan buku The Speed of Trust yang ditulis oleh Stephen M.R. Covey. Mungkin kalian tahu ya, Stephen Covey yang menulis buku legendaris The 7 Habits of Highly Successful People. Nah, si Stephen M.R. Covey adalah anak dari si Stephen Covey. Dalam bukunya, dia menulis ada 3 ide besar tentang kepercayaan. Yang pertama adalah kepercayaan sebagai penggerak ekonomi. Bayangin ketika kepercayaan rendah, itu biasanya kinerja menurun dan biaya biasanya meningkat. Ada contoh nih, dia bilang dari Warren Buffett, waktu itu dia mau membeli perusahaan makanan yang namanya McLean. Harga si McLean ini adalah 1,45 miliar dolar US. Deal seperti ini biasanya membutuhkan waktu 6 bulan untuk closing dan jutaan dolar untuk yang namanya due diligence. Namun Warren Buffett hanya membutuhkan waktu 1 kali meeting yang lamanya 2 jam dan 29 hari kemudian uangnya udah ditransfer. Itu bisa dilakukan karena Warren Buffett sudah percaya banget sama CEO McLean saat itu, yaitu Grady Rosier. Ide nomor 2, kepercayaan adalah kompetensi nomor 1 yang paling penting dalam kepemimpinan. Ada banyak skill dan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang leader. Tapi dia bilang kepercayaan adalah nomor 1. Karena kepercayaan itu merubah kumpulan orang menjadi sebuah tim. Vendor itu menjadi partner. Mencari dan mempertahankan orang yang baik itu juga tergantung dengan kepercayaan. Ketika kepercayaan meningkat, energi juga meningkat, dan kepuasan bekerja juga meningkat. Ide nomor 3 yang paling seru adalah kepercayaan itu adalah kompetensi yang bisa banget dipelajari. Covey bilang tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan kepercayaan. Tapi ada 5 cara yang saya mau kasih tahu gimana kita bisa mendapatkan kepercayaan secara efektif. 2 yang pertama itu berhubungan dengan karakter. 2 yang berikutnya itu berhubungan dengan kompetensi. Yang 1 terakhir itu berhubungan dengan yang namanya behavior. Oke, kita mulai ya. 5 cara untuk mendapatkan kepercayaan. Yang pertama adalah integritas. Ini udah dasar banget dan tidak bisa dikompromi. Kejujuran dan melakukan hal yang sesuai dengan kode etik adalah dasar utama untuk orang bisa percaya dengan kita. Jangan berharap untuk mendapatkan kepercayaan kalau kita punya kebiasaan untuk melanggar janji atau melanggar peraturan. Ini kayaknya udah cukup fundamental banget ya. Sebelum kita masuk ke poin berikutnya, integritas ini harus kita punyai dulu. Yang kedua adalah tujuan. Apa tujuan kita dengan tim? Apakah kamu care dengan tim yang kamu pimpin? Apakah ketika kita datang mereka menjadi orang yang lebih baik? Orang itu harus tahu tujuan kita ada di sini itu apa. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan sebuah kepercayaan adalah kita harus bisa menjelaskan apa tujuan kita di tim ini, mau kemana tim ini dibawa, dan bagaimana cara kita untuk bisa membawa tim tersebut. Yang ketiga adalah kapabilitas. Seperti apa ilmu kita? Masalah-masalah apa yang sudah pernah kita selesaikan? Apakah kita selalu belajar dan terus tumbuh? Leaders adalah learners. Ini bukan masalah kepintaran, tapi seberapa haus kita untuk bisa terus meningkatkan kapasitas diri kita. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena dengan begitu saya bisa punya semangat terus untuk buat konten yang meningkatkan kemampuan skill kita. Oke, poin keempat adalah hasil. Seperti apa performa kita di masa lalu dan masa sekarang? Apa yang sudah pernah kita capai? Dan bagaimana kita mencapainya? Kalau kita memiliki track record yang bagus, akan lebih mudah untuk orang lain percaya dengan kita. Yang kelima adalah aksi atau behavior. Pemimpin yang baik lebih banyak melakukan daripada berbicara. Inilah yang biasa disebut dengan leading by example. Ketika pemimpin itu memberikan contoh. Dan dengan memberikan contoh itulah orang mulai akan percaya dengan kita. Orang itu percaya dengan aksi dan bukti, bukan hanya dengan omongan. Kalau tadi saya bilangnya ada 5 ya. Nah, sekarang saya kasih nih bonus ke-6 bagaimana cara kita supaya bisa dipercaya oleh orang lain. Covey menulis dalam bukunya, cara terbaik untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain adalah
memberikannya. Karena ketika kita memberikan kepercayaan kita kepada orang lain, akan sangat besar kemungkinan orang tersebut akan memberikan kepercayaan yang balik kepada kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita nggak percaya sama orang, jangan berharap orang tersebut percaya sama kita. Karena sebagai pemimpin, kitalah yang harus mulai inisiatif percaya dengan orang lain duluan. Jadi itu ya, 5+1 cara untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Untuk bisa dapetin lengkapnya, silahkan baca buku The Speed of Trust oleh Stephen M.R. Covey. Semoga kita bisa menjadi orang yang dipercaya dan sampai jumpa di 5 cara jitu berikutnya.